Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, doa yang mengubah keadaan ataupun situasi. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu berlimpah-limpah atas kami. Kami percaya Tuhan hari ini adalah hari yang baik, hari yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diubahkan dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Doa yang mengubah keadaan ataupun situasi. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, firman Tuhan berkata tetaplah berdoa. Artinya saudara, mau dalam keadaan apapun, susah senang, tantangan ada ataupun tidak, tekanan ada ataupun tidak, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, tetaplah berdoa. Sebab memang doa itu dikehendaki oleh Tuhan, dan doa itu bahkan adalah perintah. Doa itu tidak pernah biasa. Doa itu powerful, mengubah keadaan ataupun situasi kehidupan kita. Saudara, saya ingat satu kali saya dengan teman saya, masa-masa kami kuliah. Kami dari keluarga yang sangat sederhana, dan kami kuliah dulu sambil bekerja. Jadi kami dengan teman ini biasa dalam keadaan susah masa-masa waktu kami kuliah. Nah, suatu kali kami itu sama sekali enggak ada uang. Sama sekali enggak ada uang dan belum makan seharian. Saya masih ingat persis, dari jam 10 malam sampai jam 1 subuh kami itu menyanyikan lagu rohani. Tepatnya lagunya Frankie Sihombing. Lagu itu berkata begini, kekasih sejatiku hanya dirimu, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus pujaanku. Nah, itu kami nyanyikan dalam keadaan lapar. Situasi pada saat itu tidak ada seorang pun yang mengetahui kami dalam keadaan kekurangan ataupun kelaparan. Nah, saya dengan teman saya ini kami menyanyikan lagu itu berulang-ulang dari jam 10 malam sampai jam 1 pagi. Tiba-tiba waktu kami berdoa, jam 1 subuh tepat, maka masuklah pesan di handphone kami yang berkata begini, saya digerakkan Tuhan untuk memberkati. Dan itu saya masih ingat nominalnya 5 juta rupiah. Dan itu jumlah yang sangat besar di kala itu. Dan saya dengan teman saya kami
begitu bersuka cita, kami melompat bersuka cita. Dan kami pergi ke McDonald untuk kami makan sepuasnya di situ. Nah, saudara, apa yang perlu kita dapatkan di situ? Jam 1 subuh pun Tuhan bisa mendatangkan berkat, mengubah keadaan ketika kita berdoa. Jangan meremehkan doa. Doa itu bukan sekedar list permohonan. Doa bukan sekedar kata-kata. Tapi doa juga bicara tentang tindakan. Orait labora, berdoa sambil bekerja. Nah, saudara, apa yang saudara doakan, kerjakan saudara. Dan lihatlah, situasi dan keadaan itu mampu Tuhan ubahkan. Saudara, percuma misalnya kita berdoa supaya kita terhindar dari pencobaan, tapi kita bawa kendaraan, suka nyerempet-nyerempet, suka terobos lampu merah. Ya gimana kalau kemudian kita mau terhindar dari pencobaan, nah kita sendiri membawa ke dalam pencobaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, percuma juga kita berdoa meminta pekerjaan, tapi kita nggak mau mencari pekerjaan. Jadi dia mesti balance antara berdoa dan bertindak. Dan saudara, janganlah kita dikuasai oleh keadaan ataupun situasi. Keadaan dan situasi itu sifatnya sementara saja, saudara. Kebenaran Tuhan itu sifatnya kekal. Jadi saudara, apapun situasi kita, keadaan kita hari-hari ini, tetaplah berdoa, kata firman Tuhan. Berdoa akan mendatangkan sesuatu, akan mengubah sesuatu. Hal-hal supranatural sedang terjadi ketika kita berdoa yang mungkin kita tidak sadari. Nah, berdoa itu penting. Kenapa berdoa itu penting? Yang pertama, itu perintah Tuhan. Dikatakan tadi, tetaplah berdoa. Bahkan Yesus berkata, tidak mampukah engkau berjaga-jaga 1 jam saja berdoa? Jadi memang ada hal yang penting, ada hal yang ilahi ketika kita berdoa. Dan Yesus tahu hal-hal yang supranatural, hal-hal yang ilahi, hal-hal yang luar biasa akan terjadi di kehidupan orang-orang yang suka berdoa. Jadi kenapa kita mesti berdoa? Sebab itu perintah dari Tuhan sendiri. Supaya umatnya, supaya kita kuat di dalam kehidupan ini. Orang yang berdoa adalah orang yang kuat dalam kehidupan. Supaya kita berkemenangan. Orang yang berdoa hidupnya akan berkemenangan. Sebab memang doa itu powerful untuk mengubah keadaan ataupun situasi kehidupan kita. Jadi yang pertama, mengapa kita mesti berdoa? Itu perintah jelas dari Tuhan. Yang kedua, mengapa kita berdoa? Sebagai tanda bukti kita butuh Tuhan. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita butuh penyertaannya. Kita butuh pertolongannya. Jadi ketika kita berdoa itu sama dengan kita butuh Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Jadi saudara, doa itu harus menjadi lifestyle kita, menjadi gaya hidup kita. Nah, yang terakhir, kenapa kita mesti berdoa? Sebab doa itu mampu mengubah situasi, keadaan, ataupun hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi perlu kita ingat itu. Bukan kita mengejar ini, tapi lebih kepada hubungan yang intim dengan Tuhan dan ada impactnya, saudara. Dan saya berdoa sepanjang tahun ini, saudara dan saya mengalami kuasa doa. Keadaan dan situasi kita pun diubahkan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu. Kami tetap berdoa sebab ini perintah, sebab ini memang kami butuhkan, dan ini mengandung kuasa mengubah keadaan dan situasi kami. Aku percaya umat-Mu sepanjang tahun ini akan mengalami kuasa doa. Situasi dan keadaannya akan berubah menjadi lebih baik, bahkan yang sangat baik terjadi atas hidup mereka. Mujizat dan berkat Tuhan tercurah atas umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.